Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Ari Fun Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan juga memberikan impression pemakaian dari shuttlecock merek Backhand. Nah, ada dua ya, yaitu yang speed 77 dan juga speed 78. Nah, keduanya ini saya pakai di satu tempat ya, yaitu di Badung di Gor Sri Sedana. Nah, jadi dengan kondisi dataran rendah ya, kan memang di Badung ini dekat dengan pantai, jadi dataran rendah. Nah, itu kita akan compare nanti feeling dari kedua shuttlecock ini, karena memang untuk shuttlecock sendiri, untuk speed shuttlecock itu tergantung dari tempat kalian main ya. Kalau misalkan tempat kalian main itu dataran rendah ya, memang biasanya cocoknya itu speed 78. Kalau misalkan tempat kalian main itu dataran tinggi, biasanya itu memang cocoknya itu yang speed 77 atau yang lebih lambat seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, yaitu tergantung dari feel kalian masing-masing. Ada juga yang pakai speed 78 itu di dataran tinggi, dan ada juga yang pakai speed 77 itu di dataran rendah seperti itu. Jadi itu tergantung dari feel kalian ketika pakai shuttlecocknya itu seperti apa. Nah, jadi ada beberapa hal ya yang akan saya bahas mengenai shuttlecock ini. Pertama untuk komparasinya nanti, kemudian juga untuk feelingnya dan juga karakter dari masing-masing shuttlecock ini seperti apa, dan juga untuk kondisinya setelah dipakai itu seperti apa. Nah, jadi kedua shuttlecock ini setelah saya coba memang saya rekomendasikan ya. Kenapa? Karena memang pertama untuk harganya sendiri itu masih lumayan terjangkau, yaitu di harga 100 ribuan, karena memang di Badung sendiri itu harga shuttlecock itu udah menyentuh di harga 105 sampai dengan 115 ribu ya. Jadi dengan hadirnya shuttlecock ini dengan harga 100 ribuan dan punya durabilitas dan juga kualitas yang bagus seperti ini, ya menurut saya ini bisa menjadi alternatif buat kalian seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk build quality dari shuttlecock ini juga benar-benar bagus ya. Nah, ini untuk kondisi dari shuttlecock yang baru ya. Nah, untuk bulu-bulunya ini benar-benar bagus ya seperti ini. Jadi ini nggak cuma satu ya, jadi 12 pieces yang ada di dalam slop ini, kedua-duanya ini benar-benar bagus ya seperti itu. Kemudian untuk finishing lemnya juga bagus ya, jadi nggak ada lem-lem yang ngawur ya. Kadang kan ada lem yang sampai di bagian kepalanya sini. Nah, itu membuat shuttlecocknya jadi agak kurang stabil ketika dipakai. Nah, jadi di dalam satu slop ini saya belum menemukan finishing lem yang seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi masih bagus lah, dan semoga kedepannya juga tetap dijaga untuk kualitas finishing dari shuttlecock ini seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk speednya sendiri, kedua shuttlecock ini punya speed yang benar-benar stabil ya ketika dipakai. Jadi nggak ada perbedaan yang terlalu mencolok ya di antara satu dengan yang lainnya, baik itu speed 77 dan juga speed 78. Jadi enak lah ketika dipakai seperti itu. Buat kalian yang suka main rally panjang, kemudian main drop shot, main netting, main trick shot, ini masih enak banget ketika dipakai. Dan buat kalian yang suka main speed juga masih ya nyaman lah ketika dipakai shuttlecock ini. Jadi nggak terlalu kenceng, nggak terlalu lambat, itu benar-benar pas lah ketika dipakai ya, sesuai dengan karakter speednya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk kondisi baru dari shuttlecock ini. Nah, jadi di antara ke-12 pieces yang ada di dalam satu slop ini ya, kedua shuttlecock yang speed 77 dan speed 78, saya nggak menemukan shuttlecock yang reject sama sekali. Jadi semoga ini bisa tetap dijaga ya untuk kualitasnya seperti ini untuk kedepannya seperti itu. Nah, jadi itu dia beberapa hal yang membuat saya berani merekomendasikan shuttlecock ini untuk kalian. Nah, sebelum kita lanjut bahas mengenai kondisi dan juga karakter dari shuttlecock ini masing-masing ya, kita akan lihat dulu untuk video gameplay kita ketika menggunakan dua shuttlecock ini. Jadi speed 77 dan juga speed 78. Nah, untuk intensitas pukulannya seperti apa, dan nanti saya akan kasih lihat untuk kondisi shuttlecocknya seperti apa di akhir video. Nah, jadi simak video berikut ini.
Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk video gameplay dari pemakaian shuttlecock merek backhand ini, baik yang speed 77 dan juga speed 78. Nah, jadi secara overall menurut saya pribadi ya, kedua shuttlecock ini punya feel yang agak sedikit berbeda ya, memang dari segi speednya. Nah, untuk speed 77 ini memang untuk karakternya itu agak sedikit lebih lambat ya. Jadi buat teman-teman saya yang suka main tempo lambat ya, suka main lob, kemudian main drop shot, main netting, kemudian main trick shot lainnya itu dia lebih nyaman ketika menggunakan yang speed 77 atau yang speed lebih lambat ini. Dan untuk yang speed 78 ini ya, ini lebih fleksibel lah ketika dipakai. Buat teman-teman kita yang suka main speed itu masih enak banget, dan untuk lob juga masih enak banget. Tapi kadang-kadang ketika kita melakukan lob juga bisa out ya kalau kita nggak bisa ngontrol power kita seperti itu. Jadi karena memang dia speednya itu lebih kenceng dikit kalau kita compare dengan yang speed 77 ini seperti itu. Nah, itu gambaran secara umum mengenai shuttlecock ini ya, seperti itu. Tapi memang teman-teman saya itu sebagian besar lebih memilih speed 78 ini, atau lebih prefer ke sini lah ya, ke yang speed 78, karena memang dia lebih fleksibel ya. Ketika digunakan untuk main speed itu masih enak, masih nyaman lah seperti itu, nggak terlalu lambat. Dan juga ketika digunakan untuk main tempo lambat seperti yang saya bilang tadi juga masih enak, dan juga nggak terlalu kencang lah shuttlecocknya seperti itu. Jadi teman-teman saya itu lebih prefer ketika menggunakan shuttlecock yang speed 78 ini ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas ya mengenai kondisi shuttlecock ini ya, baik yang speed 77 dan juga speed 78 ketika sudah digunakan di dalam permainan itu seperti apa, dan durabilitasnya seperti apa. Nah, memang untuk pemakaiannya sendiri ini kita benar-benar maksimalkan ya untuk mengetahui durabilitas dari shuttlecock ini seperti apa. Nah, pertama untuk yang speed 77. Nah, untuk yang speed 77 dia kondisi barunya seperti ini ya. Nah, jadi bulu-bulunya bagus ya seperti ini. Kemudian untuk kondisi setelah dipakai. Nah, ini saya pakai 2 sampel ya. Nah, jadi ini adalah shuttlecock yang digunakan untuk satu set permainan ya. Nah, ini digunakan untuk satu set. Nah, untuk kondisinya sendiri ini udah ada yang rusak seperti ini ya, dengan kondisi atau dengan intensitas pukulan seperti yang ada di video tadi ya. Nah, ini jadi ini dipakai satu set ya sampai skor 21 seperti itu. Nah, sebenarnya ini masih bisa dipakai ya sampai skor ya 10 sampai 15 ya. Tapi memang untuk kondisinya sendiri ya tentu untuk speednya pasti akan sedikit nambah ya, lebih kencang. Kemudian untuk kontrolnya juga agak sedikit kurang enak ya, baik itu untuk netting, kemudian drop shot, dan juga trick shot lainnya pasti untuk akurasinya akan sedikit berkurang lah. Tapi menurut saya ini masih bisa lah dipakai sampai dengan skor ya 5 sampai 10 lah seperti itu. Nah, kemudian ini adalah kondisi shuttlecock yang sudah dipakai sampai dengan skor maksimal tadi ya, seperti yang saya bilang, satu set tambah setengah set lah sampai dengan skor 10 sampai dengan 15. Nah, kondisinya seperti ini ya. Jadi nggak terlalu rusak sih ya, jadi masih ya masih bisa ditoleransi lah. Dan dengan harga Rp100.000 tadi menurut saya sih shuttlecock ini ya bisa bersaing dengan brand-brand lain yang lebih mahal ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut untuk yang speed 78. Nah, untuk yang speed 78, nah ini kondisi barunya seperti ini ya, seperti yang terlihat di video. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang dipakai sampai dengan setengah set. Nah, ini adalah shuttlecock yang dipakai sampai dengan setengah set. Nah, hampir sama sih ya untuk durabilitasnya, dan juga untuk kondisinya itu hampir sama dengan yang speed 77. Nah, ini dia ya. Kemudian nah ini adalah shuttlecock yang dipakai maksimal ya sampai dengan ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin sampai skor 15 di set kedua atau skor 10 sampai 15 lah seperti itu. Nah, kondisinya udah mulai hancur ya seperti ini. Tapi ini masih wajar ya kalau memang dimaksimalkan pemakaiannya ya seperti itu, dengan kondisi atau dengan intensitas pukulan yang seperti ada di video di awal tadi ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk kondisi shuttlecock setelah digunakan di dalam permainan baik yang speed 77 dan juga speed 78. Jadi secara overall kalau menurut saya pribadi sih durabilitas dari shuttlecock ini benar-benar bagus, dan juga benar-benar bisa dibandingkan dengan shuttlecock lain yang memang sudah terkenal lah seperti itu. Karena seperti yang saya tampilkan tadi, untuk kondisinya sendiri ketika dipakai itu ya masih sangat bagus lah seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya pribadi adalah kedua shuttlecock ini recommended dan worth it untuk dibeli. Nah, kalau
kalau misalkan kalian mau milih Speed 77 dan Speed 78 ya kalian harus coba dulu ya yang mana feel-nya yang cocok buat kalian dan juga cocok untuk daerah kalian, karena memang beda daerah, beda lokasi itu biasanya beda feel-nya, dan juga beda lapangan pasti beda feel-nya seperti. Jadi kalian harus coba-coba dulu, tapi untuk durabilitasnya sendiri sih saya yakin kalian akan puas ketika pakai shuttlecock ini ya. Nah, selanjutnya untuk pemakaian maksimal memang saya sarankan untuk satu set itu udah diganti dengan shuttlecock yang baru ya. Jadi untuk main control, untuk main drop shot, untuk main netting dan juga placing ataupun trik-trik shot lainnya itu jadi lebih efektif, dan juga untuk akurasinya itu dapat tetap terjaga. Nah, kalau misalkan kalian mau memaksimalkan pemakaiannya untuk lebih irit ya bisa aja, tapi memang untuk kontrol itu mungkin akan lebih berkurang dan speednya pasti akan sedikit ngaco lah seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian sendiri intensitas mainnya itu dari poin ke poin itu benar-benar tinggi, berdasarkan pengalaman saya memang maksimal shuttlecock ini dipakai itu dalam 2 set itu habis 3 lah seperti itu ya. Jadi masih bagus lah untuk durabilitasnya ya seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk review dan juga impression dari pemakaian shuttlecock backhand ini. Jadi memang kalau menurut saya pribadi sih ya, berdasarkan feeling dan juga pengalaman saya ketika menggunakan shuttlecock ini dan juga di daerah saya ini yang di dataran rendah ini ya, menurut saya ini saya cocok ketika menggunakan shuttlecock ini. Jadi buat kalian yang memang pengen coba shuttlecock ini ya, menurut saya ini recommended lah dan worth it untuk dibeli dengan harga Rp100.000. Durabilitasnya bagus, untuk finishingnya juga bagus, dan juga untuk speednya itu benar-benar terasa stabil ketika dipakai seperti itu. Nah, jadi demikian saja untuk video review dari shuttlecock backhand ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan nanti juga saya akan masih coba ya review shuttlecock yang ada di Indonesia. Jadi buat kalian yang mau saranin shuttlecock apa yang di review, kalian bisa tulis di kolom komentar ya seperti itu. Nah, jadi demikian saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat sekali lagi, dan sampai jumpa di video berikutnya.